Pada tahun 1921, Tan Malaka menerbitkan sebuah tulisan yang diberi judul SI Semarang dan On the Ridge. Tulisan ini dibuat untuk menjelaskan sebuah percobaan pendidikan yang menurut Tan Malaka sesuai dengan kebutuhan dan cita-cita rakyat yang melarat. Ia menyadari bahwa sekolah Syarikat Islam di Semarang masih sangat baru. Karena itu, ia mengatakan bahwa buku ini belum sempurna. Namun, ada satu hal yang ingin ia tunjukkan kepada pembacanya, yaitu bagaimana seharusnya pendidikan untuk rakyat dijalankan. Tan Malaka kemudian menceritakan kepada SI School di Semarang tujuan pendiriannya, cara pendidikannya, serta berbagai hambatan yang muncul sejak sekolah itu dibuka. Bahkan ketika sekolah ini baru berjalan, sudah muncul suara-suara yang meminta pemerintah mengawasinya. Berbagai larangan pun mulai diberikan. Tetapi reaksi rakyat justru semakin keras. Dalam sebuah Vergadering Syarikat Islam di Semarang, ribuan orang hadir. Dan ketika persoalan pendidikan dibicarakan, pembahasannya langsung berjam-jam. Dari situlah muncul sebuah seruan yang kemudian menjadi penutup pendahuluan tulisan Tan Malaka. SI Schools mesti terus. Lalu seperti apa sebenarnya sekolah yang ingin dipertahankan Tan Malaka itu? Dan pendidikan seperti apa yang ia bayangkan untuk rakyat? Mari kita telusuri tulisan Si Semarang dan On the Ridge karya Tan Malaka sebagaimana isi penulisannya pada tahun 1921. Tan Malaka kemudian menjelaskan bahwa sekolah Syarikat Islam bukanlah sekolah swasta biasa yang didirikan semata-mata untuk mencari keuntungan. Menurutnya, perbedaannya bukan hanya terletak pada biaya sekolah yang lebih ringan atau pengajaran yang dianggap lebih baik. Yang paling penting adalah hawa atau semangat di dalam sekolahnya. Tan Malaka menginginkan suasana pendidikan yang lebih dekat dengan watak dan kehidupan anak-anak pribumi. Di sekolah ini, anak-anak didorong untuk bekerja keras memperoleh pengetahuan yang benar-benar mereka perlukan dalam kehidupan. Membaca, menulis, berhitung, ilmu bumi, dan bahasa. Mengapa semua itu penting? Karena Tan Malaka melihat bahwa mereka nantinya akan hidup di dalam dunia kemodalan. Sebuah dunia yang menurutnya keras, di mana kesempatan memperoleh rezeki dan keselamatan lebih banyak berpihak kepada mereka yang kuat dan memiliki kepandaian. Karena itu, tugas guru bukan hanya membuat anak-anak menjadi pintar di sekolah. Guru harus membekali mereka dengan senjata untuk menghadapi kehidupan. Bukan senjata dalam arti harfiah, melainkan ilmu dan keterampilan yang kelak dapat digunakan untuk mencari penghidupan bagi diri sendiri dan keluarganya. Tetapi pendidikan menurut Tan Malaka tidak boleh hanya mengejar kemampuan untuk mencari nafkah. Ada hal lain yang juga harus diberikan kepada anak-anak. Hak untuk menikmati masa kanak-kanak. Mereka tetap anak-anak. Mereka berhak bermain, bergaul, dan menikmati kehidupan bersama teman-temannya. Dan ada satu hal lagi yang sangat ditekankan Tan Malaka. Anak-anak yang telah memperoleh pendidikan jangan sampai setelah menjadi pandai justru melupakan rakyatnya sendiri. Jangan sampai pendidikan membuat mereka merasa lebih tinggi lalu memandang rendah jutaan kaum kromo yang masih hidup dalam kemelaratan dan kegelapan. Karena itu, Tan Malaka merumuskan 3 tujuan utama SI School. Pertama, memberikan bekal untuk mencari penghidupan dalam dunia kemodalan. Berhitung, menulis, ilmu bumi, bahasa Belanda, Jawa, Melayu,
dan sebagainya. Kedua, memberikan hak kepada murid untuk menikmati kehidupan dan pergaulan sebagai anak-anak. Ketiga, menunjukkan kepada mereka kewajiban terhadap berjuta-juta kaum kromo. Jadi bagi Tan Malaka, sekolah bukan sekedar tempat untuk membuat seseorang menjadi pintar. Sekolah harus membekali seseorang untuk hidup. Tetapi pendidikan juga harus membuatnya tetap ingat kepada rakyat. Tujuan pertama yang dijelaskan Tan Malaka adalah memberikan kepada murid-murid senjata untuk mencari penghidupan dalam dunia kemodalan. Senjata yang dimaksud adalah ilmu pengetahuan dan keterampilan, berhitung, membaca, menulis, menggambar, ilmu bumi, sejarah, serta bahasa Jawa, Melayu, dan Belanda. Namun bagi Tan Malaka, pendidikan tidak boleh berhenti pada kemampuan akademis saja. Bersamaan dengan pengajaran sekolah harus dibangun pula hati merdeka. Anak-anak harus tetap mengenal dan menghargai kebudayaan mereka sendiri. Tan Malaka memberikan contoh yang menarik. Di sekolah SI, anak-anak menggambar tokoh-tokoh wayang seperti Bambang Irawan, Prabu Dasamuka, dan Gatot Kaca. Dan menurut Tan Malaka, kemampuan menggambar anak-anak Jawa itu tidak kalah dibandingkan anak-anak Eropa. Lalu ia mengajukan pertanyaan, jika bangsa Eropa begitu menghargai kemampuan menggambar, mengapa kemampuan yang sudah ada dalam diri anak-anak Jawa tidak dikembangkan? Tan Malaka melihat adanya masalah dalam sistem pendidikan yang ada saat itu. Menurutnya, sistem pendidikan kolonial terlalu diarahkan untuk menghasilkan tenaga yang sesuai dengan kebutuhan kantor dan perusahaan. Orang yang pandai menyalin surat atau menghitung uang dianggap lebih berguna bagi pekerjaan kantor dibandingkan anak-anak yang memiliki kemampuan menggambar dan berkesenian. Dalam hal berhitung, Tan Malaka juga memiliki pandangan yang cukup menarik. Ia menganggap anak seharusnya diberi kesempatan untuk mencari jalan sendiri dalam menyelesaikan persoalan. Guru tidak perlu menjelaskan semuanya sejak awal. Anak yang sudah mampu harus dibiarkan terus maju sesuai kemampuannya. Karena itulah, sekolah SI tidak sepenuhnya mengikuti roster atau daftar pelajaran yang kaku seperti yang digunakan HIS. Tan Malaka ingin pendidikan menyesuaikan kemampuan dan keadaan masing-masing anak. Hal ini juga terlihat dalam pengajaran bahasa Belanda. Sekolah SI menerima anak-anak yang usianya sudah cukup besar, tetapi belum menguasai bahasa Belanda. Mereka tidak bisa begitu saja ditolak, sebab jika sekolah tidak menerima mereka, sebagian dari anak-anak tersebut mungkin tidak mempunyai kesempatan untuk melanjutkan pendidikan sama sekali. Tan Malaka kemudian memberikan alasan lain mengapa bahasa Belanda penting. Ia melihat bahwa anak-anak itu nantinya akan berhadapan dengan dunia yang menggunakan bahasa Belanda, termasuk dunia kaum modal. Karena itu, bahasa Belanda harus diajarkan dengan sungguh-sungguh. Tetapi, yang terutama adalah memahami bahasa tersebut, baru kemudian kemampuan menulis dan berbicara. Disinilah pemikiran Tan Malaka menjadi semakin politis. Ia memberikan perhatian khusus kepada anak-anak yang setelah menyelesaikan kelas 2 belum cukup umur untuk bekerja, tetapi juga tidak mampu melanjutkan sekolah. Menurutnya, anak-anak seperti ini merasakan langsung bagaimana pendidikan dapat menjadi sesuatu yang hanya mudah diperoleh oleh mereka yang mampu membayar. Mereka ingin maju, tetapi kesempatan untuk maju tertutup. Tan Malaka melihat bahwa keadaan seperti inilah yang dapat menumbuhkan rasa kemerdekaan. Anak-anak tersebut ingin naik, ingin memperoleh kehidupan yang lebih baik, tetapi sistem membuat mereka terhenti. Tan Malaka kemudian membandingkan keadaan mereka dengan pemuda-pemuda di Rusia yang menurut pandangannya menjadi bagian penting dalam perjuangan mempertahankan sistem komunisme. Bagi Tan Malaka, anak-anak dari SI School yang mengalami keadaan serupa adalah kelompok yang berpotensi memiliki semangat perjuangan yang kuat.
Ia bahkan menggambarkan mereka sebagai anak-anak yang ketika menyanyikan internasional lagu kaum tertindas di seluruh dunia, menyanyikannya dengan suara keras dan penuh semangat. Selain berhitung, menggambar, dan bahasa, SE School juga mengajarkan ilmu bumi, sejarah dunia, menyanyi, dan berbagai pelajaran lainnya. Tetapi yang membedakannya bukan hanya mata pelajarannya. Tan Malaka menekankan bahwa semuanya harus diajarkan dengan cara dan dasar yang sesuai dengan haluan syariat Islam sebagai kaum yang melarat. Dan Tan Malaka sendiri mengakui bahwa sistem tersebut belum sempurna. Ia mengatakan bahwa program itu masih dapat diubah dan diperbaiki jika diperlukan. Jadi bagian pertama ini kita bisa melihat satu gagasan penting. Tan Malaka tidak ingin sekolah hanya menghasilkan anak yang pandai mengerjakan soal. Ia ingin sekolah menghasilkan manusia yang memiliki keterampilan untuk hidup, memiliki kebebasan berpikir, menghargai kebudayaannya sendiri, dan memahami keadaan masyarakat di sekitarnya. Tujuan kedua SE School adalah memberikan kepada murid-murid haknya untuk menikmati kehidupan sebagai anak-anak. Bagi Tan Malaka, sekolah pada zamannya terlalu banyak menuntut anak untuk belajar dan menghafal. Ia bahkan menggambarkan murid-murid seperti mesin pabrik gula yang bekerja tanpa henti, siang dan malam belajar, menghafal pelajaran, sedangkan waktu untuk bermain dan bergaul sangat sedikit. Menurut Tan Malaka, keadaan seperti itu bukan hanya membuat masa kanak-kanak menjadi tidak menyenangkan, tetapi juga dapat membentuk manusia yang ketika dewasa terbiasa mencari kesenangannya sendiri-sendiri dan tidak terbiasa hidup bersama orang lain. Padahal menurut Tan Malaka, anak-anak secara alami memang senang berkumpul. Lihat saja ketika mereka bermain. Dalam permainan sederhana sekalipun, anak-anak sebenarnya sudah mampu membuat aturannya sendiri. Ada yang menjadi pemimpin permainan, ada aturan yang harus dipatuhi. Dan ketika ada yang melanggar, teman-temannya akan menegur. Jika tetap tidak mau mengikuti aturan, ia bahkan bisa diboikot oleh teman-temannya. Bagi Tan Malaka, kemampuan seperti ini justru harus dikembangkan. Anak-anak harus diberi kesempatan untuk belajar berorganisasi, membuat aturan, memilih pemimpin, dan menyelesaikan persoalan mereka sendiri. Namun guru tidak boleh menjadi diktator dalam kehidupan mereka. Guru cukup memberikan nasihat ketika anak melakukan kesalahan atau tidak tahu bagaimana menyelesaikan sesuatu persoalan. Selebihnya, anak harus diberikan ruang untuk merdeka dan berpikir sendiri. Tan Malaka kemudian memberikan contoh apa yang terjadi di Syarikat Islam School. Tidak lama setelah gagasan itu diberikan, anak-anak mulai membentuk organisasi mereka sendiri. Ada komite bibliotek atau perkumpulan perpustakaan. Kemudian muncul pula komite kebersihan dan klub sepak bola. Yang menarik, bukan guru yang menentukan semuanya, anak-anak sendiri yang memilih ketua dan pengurusnya. Bahkan mereka membuat peraturan organisasi mereka sendiri. Di luar jam sekolah, mereka mengadakan forgathering atau pertemuan untuk membicarakan berbagai persoalan. Bagi Tan Malaka, inilah bentuk pendidikan yang sebenarnya. Anak-anak tidak hanya belajar teori tentang organisasi, mereka langsung memperhatikan bagaimana sebuah organisasi berjalan. Dan keberanian mereka ternyata tidak berhenti di lingkungan sekolah. Anak-anak Syarikat Islam School yang masih berusia sekitar 13 atau 14 tahun bahkan pernah berbicara dalam forgathering Syarikat Islam di Semarang dan Kaliwungu. Tan Malaka membandingkannya dengan orang-orang dewasa. Ada orang-orang tua yang sebenarnya memiliki pengetahuan tetapi masih merasa takut berbicara di hadapan orang banyak. Sementara anak-anak Syarikat Islam School justru sudah berani berdiri dan menyampaikan pendapatnya. Mereka berpidato, mereka menyanyikan internasional, dan keberanian anak-anak itu bahkan mampu menyentuh perasaan anggota Syarikat Islam yang hadir. Ada satu kalimat Tan Malaka yang paling penting untuk diperhatikan. Ia mengatakan bahwa dalam organisasi anak-anak tersebut, guru hampir tidak membantu apa-apa. Mengapa?
Karena tujuan mereka bukan menjadikan anak-anak sebagai gramofon, sekedar orang yang mengikuti perintah. Tan Malaka justru ingin anak-anak berpikir dan berjalan dengan kemampuan mereka sendiri. Karena itu ia berharap organisasi-organisasi lain juga akan tumbuh. Seni pertunjukan, wayang, kelompok menyanyi, surat kabar, dan berbagai perkumpulan lain yang saat itu masih berupa gagasan. Semua diharapkan dapat berkembang seperti perkumpulan perpustakaan yang telah dibentuk oleh murid-murid Syarikat Islam School. Jadi pendidikan yang dibayangkan Tan Malaka bukan hanya guru mengajar, murid menerima, atau murid menghafal, tetapi murid belajar, murid bergaul, murid mengatur dirinya, murid berani berbicara, dan akhirnya murid mampu berjalan sendiri. Inilah yang dimaksud Tan Malaka ketika berbicara tentang haknya murid-murid, yakni kesukaan hidup dengan jalan pergaulan. Bagian ketiga ini mungkin merupakan bagian yang paling penting dari pemikiran Tan Malaka tentang pendidikan. Tujuannya adalah agar anak-anak keluar dari Syarikat Islam School kelak tidak melupakan rakyat. Tan Malaka sendiri mengakui bahwa tujuan ini mudah untuk dituliskan, tetapi tidak mudah untuk diwujudkan. Sebab, anak-anak yang sedang mereka didik belum pernah merasakan sendiri bagaimana sulitnya mencari penghidupan. Mereka belum pernah merasakan bagaimana rasanya harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga. Dan Tan Malaka menyadari satu persoalan. Ketika anak-anak ini dewasa dan masuk ke dalam kehidupan yang ia sebut neraka kemodalan, tidak semuanya mungkin mampu mempertahankan keyakinannya. Ada yang bisa berubah, ada yang mungkin akhirnya meninggalkan rakyat. Karena itu, menurut Tan Malaka, hal tersebut justru tidak boleh menjadi alasan untuk menyerah. Sebaliknya, guru harus sejak awal mencari cara agar anak-anak yang keluar dari Syarikat Islam School tidak membelakangi rakyat. Tan Malaka kemudian mencari penyebab mengapa sebagian pemuda terpelajar justru menjadi jauh dari kaum kromo. Menurutnya, jawabannya terdapat dalam cara berpikir itu sendiri. Ia mengambil contoh sederhana kebersihan. Di sekolah government, anak-anak diajarkan tentang kebersihan. Tetapi menurut Tan Malaka, mereka tidak selalu diajarkan untuk memahami keadaan rakyat yang hidup dalam kemiskinan. Akibatnya, ketika mereka dewasa, bisa muncul pandangan bahwa orang miskin yang hidup kotor memang memiliki sifat seperti itu. Bukan melihat kemiskinan sebagai persoalan yang harus diperbaiki, tetapi justru memandang rendah orang miskin. Begitu pula dengan pengetahuan, adat istiadat, dan sopan santun. Jika semua itu tidak disertai rasa cinta dan kewajiban terhadap rakyat, maka pendidikan justru dapat menciptakan jarak antara kaum terpelajar dan rakyat. Yang satu merasa bersih, pintar, dan sopan, sedangkan yang lain dianggap kotor, bodoh, dan rendah. Tan Malaka juga mengkritik pemisahan antara kerja otak dan kerja tangan. Sekolah menurutnya terlalu sering dianggap hanya sebagai tempat untuk mengembangkan kecerdasan, sementara pekerjaan seperti mencangkul atau bertukang dianggap rendah. Padahal pekerjaan semacam itulah yang dilakukan sehari-hari oleh rakyat dan orang tua mereka. Tan Malaka khawatir anak-anak yang sejak kecil hanya melihat kerja tangan sebagai pekerjaan rendah, nantinya akan tumbuh menjadi orang terpelajar yang memandang rendah pekerjaan orang tuanya sendiri. Karena itulah Syarikat Islam School mencoba melakukan sesuatu yang berbeda. Di sekolah itu, anak-anak tidak hanya diberitahu tentang kebersihan, mereka membersihkan sendiri sekolah dan perlengkapannya. Tan Malaka bahkan menceritakan bagaimana anak-anak datang sebelum jam 8 pagi dengan menggulung lengan bajunya, membawa kain dan ember untuk membersihkan bangku dan papan tulis. Tidak ada pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan jongos, dan inilah yang ingin diperangi Tan Malaka.
pandangan bahwa pekerjaan tangan adalah pekerjaan rendah. Baginya, selama pekerjaan itu halal, anak-anak harus belajar menghargainya. Tetapi membersihkan sekolah saja tentu belum cukup. Tan Malaka ingin anak-anak juga memahami kehidupan rakyat yang lebih luas. Karena itu, mereka diajak membicarakan nasib kaum Kromo. Mereka diperkenalkan dengan penderitaan rakyat dan sebab-sebab yang menurut Tan Malaka melahirkan kemelaratan. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan belas kasihan dan rasa kewajiban terhadap rakyat yang tertindas. Anak-anak juga didorong untuk berani berbicara dalam Vergadering Sarekat Islam maupun Vergadering kaum buruh. Bagi Tan Malaka, keberanian berbicara tidak cukup dipelajari dari buku. Ia harus dipraktekkan dan tempat untuk melatihnya adalah Vergadering. Di sana, anak-anak belajar berbicara, mendengarkan orang lain, mengikuti aturan, menyampaikan pendapat, dan mengatur sebuah pertemuan. Tan Malaka bahkan mengaku heran melihat seorang anak mampu memimpin Vergadering yang dihadiri sekitar 180 anak. Bagi dia, perkumpulan-perkumpulan seperti bibliotek, komite kebersihan, dan football club merupakan sekadar kegiatan tambahan. Perkumpulan itu sendiri adalah sekolah. Sekolah untuk mendidik perasaan, sekolah untuk belajar hidup bersama, sekolah untuk belajar membuat dan menjalankan aturan, sekolah untuk belajar berbicara dengan jelas dan berani. Dan menurut Tan Malaka, pendidikan semacam itu pada zaman penjajahan memiliki nilai yang sangat besar. Tan Malaka kemudian ingin menghubungkan kehidupan anak-anak di sekolah dengan kehidupan orang tua mereka. Karena itu anak-anak yang sudah cukup mengerti diajak menghadiri Vergadering Sarekat Islam. Dengan begitu, ketika mereka nanti meninggalkan sekolah, hubungan mereka dengan rakyat tidak berhenti sebagai pelajaran di dalam buku. Mereka sudah melihat sendiri bagaimana rakyat berbicara. Mereka sudah merasakan kehidupan dalam perkumpulan. Mereka sudah belajar mengurus organisasi. Mereka sudah berani menyampaikan pendapat. Dan akhirnya, harapan Tan Malaka adalah perjuangan membela rakyat bukan lagi sekadar sesuatu yang mereka ingat dari sekolah, tetapi menjadi bagian dari watak dan kebiasaan mereka. Jika diringkas, ada 4 cara yang ditempuh Sarekat Islam School. Yang pertama, anak-anak diberi kesempatan mendirikan dan mengurus perkumpulan mereka sendiri, sehingga mereka belajar hidup bersama dan bekerja sama. Kedua, mereka dikenalkan dengan kehidupan dan penderitaan kaum melarat serta sebab-sebab kemelaratan tersebut. Ketiga, mereka diajak menghadiri Vergadering Sarekat Islam dan kaum buruh agar melihat sendiri suara rakyat dan berani menyampaikan pikiran mereka. Dan keempat, seluruh pendidikan itu diharapkan membentuk sebuah watak. Sehingga ketika anak-anak tersebut dewasa, hubungan antara pendidikan yang mereka terima dengan usaha membela rakyat tidak hanya di dalam buku atau kenangan, tetapi sudah menjadi bagian dari diri mereka. Dan disinilah melihat tujuan besar Tan Malaka. Pendidikan tidak boleh membuat seseorang menjauh dari rakyat karena ia telah menjadi pintar. Sebaliknya, semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin besar pula kesadarannya terhadap kehidupan rakyat yang masih tertindas dan melarat. Setelah menjelaskan tujuan pendidikan di sekolah rendah, Tan Malaka kemudian berbicara tentang jenjang berikutnya, mendenbou atau sekolah tengah. Namun ada sesuatu yang penting menurut Tan Malaka yang sedang ia pikirkan bukan sekedar mendirikan satu sekolah di Semarang. Ia ingin membangun sebuah haluan pendidikan yang dapat digunakan oleh Sarekat Islam di tempat-tempat lain. Buktinya, beberapa kota sudah meminta agar Sarekat Islam mendirikan dan mengatur sekolah seperti yang ada di Semarang. Masalahnya adalah satu, guru.
Menurut Tan Malaka, tidak mudah menemukan guru lulusan sekolah pendidikan pemerintah yang mau benar-benar berpihak kepada gerakan mereka. Kalaupun ada yang bersedia, Tan Malaka melihat bahwa sebagian melakukannya karena gaji, bukan karena keyakinan atau haluan pendidikan. Karena itu, muncul gagasan yang cukup menarik. Syarikat Islam harus mendidik gurunya sendiri. Program tersebut sudah mulai dijalankan setiap sore di kantor Syarikat Islam. Murid-murid kelas 5, 6, dan 7 yang umumnya telah berusia 15 tahun ke atas mengikuti kursus mengajar. Mereka tidak hanya belajar teori. Pada pagi hari, mereka tetap mengikuti pelajaran sekolah. Kemudian mereka mulai membantu mengajar anak-anak di kelas rendah. Dengan demikian mereka belajar menjadi guru langsung melalui praktik. Tan Malaka membagi prosesnya menjadi 2. Pada pagi hari mereka melanjutkan pendidikan dan membantu guru di kelas 1 dan 2. Sedangkan pada sore hari mereka mempelajari ilmu pendidikan atau pedagogik. Jadi calon guru tidak hanya tahu apa yang harus diajarkan, tetapi juga belajar bagaimana cara mendidik. Tan Malaka bahkan membayangkan bahwa beberapa tahun kemudian kursus tersebut dapat berkembang menjadi semacam quick school atau sekolah pendidikan guru dengan tingkat pengajaran yang setara dengan sekolah guru pemerintah. Di sini terlihat sebuah siklus pendidikan yang dirancang Tan Malaka. Anak-anak masuk ke Syarikat Islam School, sebagian melanjutkan pendidikan. Mereka yang sudah cukup mampu kemudian membantu mengajar anak-anak yang lebih kecil. Setelah memperoleh pendidikan keguruan, mereka dapat menjadi guru di sekolah-sekolah Syarikat Islam lainnya. Dengan begitu, Syarikat Islam tidak terus-menerus bergantung pada guru dari luar. Sekolah menghasilkan murid, murid menghasilkan guru, guru kemudian membuka sekolah baru. Dengan cara seperti inilah Tan Malaka membayangkan Syarikat Islam School dapat berkembang ke berbagai daerah. Tetapi tujuan Tan Malaka ternyata lebih luas daripada sekedar menghasilkan guru. Ia melihat lulusan Syarikat Islam School sebagai pemuda yang nantinya dapat mengambil peran dalam kehidupan masyarakat. Mereka bisa menjadi guru. Mereka juga dapat terlibat dalam perkumpulan politik atau organisasi buruh. Karena menurut Tan Malaka, ilmu-ilmu yang diperlukan untuk kehidupan organisasi tersebut sudah mulai dipelajari dan dipraktekkan di Syarikat Islam School. Dengan kata lain, sekolah tidak hanya mempersiapkan seseorang untuk mencari pekerjaan, sekolah juga dipersiapkan sebagai tempat untuk melahirkan orang-orang yang nantinya mampu memimpin dan bekerja bersama rakyat. Tan Malaka kemudian melihat peluang yang sangat besar. Menurutnya, kebutuhan pendidikan di Hindia sangat besar, sementara kemampuan pemerintah kolonial untuk menyediakan sekolah bagi seluruh anak sangat terbatas. Karena itu, ia melihat masih ada ruang yang sangat luas bagi Syarikat Islam untuk membangun sekolah-sekolah yang berpihak kepada rakyat. Ia bahkan membayangkan, jika rakyat bekerja keras membangun pendidikan semacam ini, dalam waktu 10 atau 15 tahun dapat muncul ribuan orang terpelajar yang memahami keadaan rakyat dan berpihak kepada mereka. Jadi, bagi Tan Malaka, mendirikan sekolah bukanlah proyek kecil. Ini adalah pekerjaan jangka panjang. Mendidik satu anak berarti mempersiapkan satu manusia. Tetapi membangun sistem sekolah berarti mempersiapkan sebuah generasi. Tan Malaka kemudian membayangkan perkembangan Syarikat Islam School secara bertahap. Jika sekolah rendah sudah cukup banyak, maka Syarikat Islam dapat mendirikan Medan Bow atau sekolah tengah. Bahkan ia membayangkan adanya sekolah tengah dengan pendidikan keterampilan seperti Ambat School, sekolah yang mengajarkan pertukangan atau keahlian teknis. Dengan demikian, anak-anak yang tidak berhenti pada sekolah rendah masih memiliki jalan untuk melanjutkan pendidikan. Mereka bisa memperoleh keterampilan, mereka bisa bekerja, dan yang lebih penting bagi Tan Malaka, mereka tetap memiliki hubungan dengan rakyat.
Lulusan sekolah tersebut dapat bekerja di tengah masyarakat, bahkan memimpin koperasi atau kegiatan ekonomi rakyat. Semua gagasan itu tentu membutuhkan biaya, dan Tan Malaka sudah memahami bahwa Serikat Islam tidak bisa selalu berharap kepada pemerintah kolonial. Menurutnya, bukan hanya bantuan yang sulit diperoleh, bahkan kebebasan untuk mendirikan sekolah dengan haluan sendiri pun menghadapi berbagai hambatan. Sementara organisasi lain, menurut tulisan Tan Malaka, memperoleh ruang yang lebih besar untuk menjalankan pendidikan mereka. Syarikat Islam justru menghadapi berbagai larangan. Bahkan kegiatan pengumpulan dana untuk sekolah pun dapat dihalangi. Padahal bagi Serikat Islam, karena tidak memperoleh subsidi pemerintah, derma dari rakyat menjadi salah satu jalan penting untuk mempertahankan sekolah. Karena itu, keberlangsungan Serikat Islam School pada akhirnya sangat bergantung pada dukungan Serikat Islam dan rakyat sendiri. Pada bagian akhir, Tan Malaka menunjukkan keyakinannya. Ia melihat bahwa ribuan anggota Serikat Islam telah menerima dan menyetujui haluan pendidikan tersebut. Kepercayaan rakyat itulah yang menjadi sumber kekuatan bagi perjuangan mereka. Bukan bantuan pemerintah, bukan fasilitas yang berlimpah, tetapi kepercayaan rakyat. Dan dari situlah Tan Malaka menutup pemikirannya tentang pendidikan rakyat. Jika rakyat sendiri mempertahankan sekolah yang telah mereka bangun, maka berbagai hambatan dapat dilewati. Karena bagi Tan Malaka, sekolah ini bukan sekedar bangunan. Ini adalah bibit yang sedang ditanam, dan bibit itu harus terus dipelihara sampai tumbuh menjadi generasi terpelajar yang berpihak kepada rakyat. Dari tulisan Serikat Islam Semarang dan On the Ridge, kita dapat melihat bahwa bagi Tan Malaka, pendidikan bukan sekedar urusan membaca, menulis, berhitung, atau mendapatkan pekerjaan. Pendidikan harus memberikan senjata untuk menghadapi kehidupan. Tetapi pada saat yang sama, pendidikan juga harus memberikan ruang bagi anak-anak untuk bermain, bergaul, berpikir, dan belajar mengatur dirinya sendiri. Karena itu, Serikat Islam School yang dibayangkan Tan Malaka bukan hanya sekolah di dalam sebuah gedung. Di sana, anak-anak belajar berhitung dan membaca, mereka belajar membersihkan sekolah, mereka membentuk perkumpulan, mereka belajar memimpin, mereka belajar berbicara di hadapan orang banyak, dan mereka diperkenalkan dengan kehidupan rakyat yang hidup dalam kemelaratan. Semua itu diarahkan pada satu tujuan, membentuk manusia yang mampu berdiri sendiri, tetapi tidak berdiri jauh dari rakyat. Lebih dari 1 abad telah berlalu sejak Tan Malaka menulis Si Semarang dan On the Ridge. Namun gagasan yang ia tuliskan menunjukkan bahwa bagi dirinya persoalan pendidikan tidak pernah hanya tentang seberapa banyak pengetahuan yang masuk ke kepala seorang anak, tetapi juga tentang manusia seperti apa yang akan lahir dari pendidikan itu. Apakah pendidikan hanya akan menghasilkan orang yang pintar atau menghasilkan manusia yang pintar, merdeka berpikir, mampu hidup bersama, dan tetap memiliki kewajiban terhadap sesamanya? Itulah salah satu pertanyaan besar yang ditinggalkan Tan Malaka melalui Serikat Islam Semarang dan On the Ridge. Dan mungkin setelah lebih dari 100 tahun, pertanyaan itu masih layak kita renungkan.